Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Andini, jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Lampung dengan NPM 2517051036. Saya dari kelas A. Pertama, saya akan membahas tentang evaluasi kuis statistika kode A. Soal yang pertama, jelaskan yang dimaksud variabel diskrit dan variabel kontinu, serta berikan masing-masing 3 contohnya. Variabel diskrit merupakan bilangan bulat, nilai tetap, bisa dihitung, tidak dapat diukur, dan berbentuk grafik. Contohnya, jumlah mahasiswa dalam satu kelas, jumlah telur dalam satu keranjang, jumlah planet yang mengelilingi matahari, dan masih banyak lagi contohnya, yaitu yang merupakan bilangan bulat. Variabel kontinu merupakan bilangan desimal atau pecahan nilai tidak tetap, tidak dapat dihitung, dapat diukur, dan berbentuk histogram. Contohnya, berat badan seseorang, tinggi badan seseorang, dan suhu udara suatu daerah. Ini baru bisa desimal koma-komaan gitu kalau bahasanya. Lanjut. Disajikan data hasil penjualan produk Danusa UKM selama 30 hari. Ini datanya. Sajikan data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan dulu banyak kelasnya. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log N sama dengan log N ini banyaknya data. N ini banyaknya data. Banyaknya data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikali 3, 30. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log 30. 1 ditambah 3,3 dikali 1,47 sama dengan 5,85. Dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita mencari interval atau panjang kelas dengan rumus jangkauan per banyak kelas. Jangkauan itu dapat diperoleh dengan X maksimum dikurang X minimum. X maksimumnya itu 55 dan X minimumnya itu 10. Jadi 55 dikurang 10 sama dengan 45. Nih, kita udah dapat jangkauannya yaitu 45 dan banyak kelasnya itu 6. Jadi 45 dibagi 6 sama dengan 7,5. Dibulatkan menjadi 8. Lanjut. Kita menentukan tepi kelas. Dengan batas kelas bawah itu dikurang 0,5, batas kelas atas itu ditambah 0,5. Batas kelas bawah itu ini nih. 10 seterusnya ini. Ini tadi kan panjang kelasnya 8 nih. Jadi dari 10 sampai 17 itu kan 8. 8 ininya jangka apa sih jaraknya. Terus terus banyak kelas tadi ada 6. Iya, 1 2 3 4 5 6. Nah. 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5, 18 dikurang 0,5 sama dengan 17,5, begitu pun seterusnya. Nah, batas kelas atasnya itu ditambah 0,5, 17 ditambah 0,5, 17,5, 25 ditambah 0,5, 25,5, begitu pun seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari titik tengah kelas, yaitu 1/2 dikali hasil jumlah dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Contohnya 10 ditambah 17 itu 27, 27 dibagi 2, 13,5, 18 ditambah 25 yaitu 43, dibagi 2 jadi 21,5, begitu pun seterusnya. Selanjutnya itu ada ini.
Frekuensi, kita menentukan frekuensi. Frekuensi merupakan seberapa banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Ini nih. Dari data ke-10 sampai 17 itu ada 5. Ini udah saya bedakan warnanya biar bisa gampang gitu. Nih, warna hijau nih. Dari data 18 sampai 25 nih, ada 5. Begitupun seterusnya, frekuensi kumulatif ini dapat dari ini, kita ambil 5 ditambah 5, 10 tambah 6, itu 16 tambah 5, 21 tambah 5, 26 tambah 4, yaitu 30. Hasil terakhir frekuensi kumulatif itu jumlah keseluruhan frekuensi. Nih, nilai frekuensi kumulatif pada setiap kelas adalah jumlah frekuensi kelas ditambah jumlah semua frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya. Lanjut. Soal yang kedua, setelah dibuat tabel distribusi frekuensi, tentukan mean, median, modus, kuartil 3, desil 6, dan persentil. Persentilnya ini 58 ya, kita buat 58 aja. Nih, mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Ini rumusnya. Kita cari dulu nilai tengah dikali frekuensi atau frekuensi dikali nilai tengah ini ya. 13,5 dikali 5 sama dengan ini, 21,5 dikali 5 sama dengan ini, dan seterusnya. Dan ini hasil keseluruhannya, dijumlahkan seluruhnya, dan ini hasilnya. Nah, hasil jumlah keseluruhan ini dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Jadi 981 dibagi 30 sama dengan 32,7. Itu untuk meannya atau rata-rata. Lanjut, median. Median adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah diurutkan. Ini rumusnya TB itu tepi bawah ditambah letak mediannya ini rumus letak mediannya dikurang FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi FI frekuensi kelas median dikali panjang kelas interval. Kita cari dulu letak mediannya. Ini rumusnya 1/2 dikali N atau ini bukan 1/2 ini kalau nggak salah. Nah iya, 1/2 dikali N sama dengan N ini adalah banyaknya data keseluruhan tadi yaitu 30, jadi 1/2 dikali 30 yaitu 15. Selanjutnya kita mencari tepi bawahnya yaitu dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kelas mediannya itu 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. Nah, itu FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ada 10 ini aturannya, bukan 10 tambah 5, ini 10. Maaf ya guys, salah, ini 10, F nya itu 6, ini frekuensinya 6, dan panjangnya ini 8. Ini 10, sini aja yang salah ternyata. Jadi tepi bawahnya itu tadi 25,5, terus frekuensi kumulatifnya tadi 15 sebelum kelas median tadi. Bukan, letak median tadi 15, frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya tadi 10, frekuensi kelas mediannya 6, dan panjang kelas intervalnya 8. Jadi 25,5 ditambah 15 dikurang 10 per 8 dikali per 6 dikali 8. Jadi 25,5 ditambah 5. 15 kurang 10 itu kan 5. 5 per 6 dikali 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi 25,5 ditambah 40 per 6 sama dengan 25,5 ditambah 6,66 sama dengan 32,1. Lanjut. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Rumusnya yaitu tepi bawah ditambah D1 per D2 ditambah
D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas interval. Nih, TB yang tepi bawah kelas modus. D1-nya itu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya. D2 itu selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. B itu panjang kelas interval. TB itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah kelas modusnya itu 26. 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. D1-nya itu D1 tadi selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya 6. Frekuensi kelas sebelumnya itu 5. Jadi 6 kurang 5 sama dengan 1. D2-nya juga itu. Frekuensi kelas modusnya itu kan 6. Dikurang frekuensi kelas sesudahnya itu 5. Jadi 1. Panjang kelas interval yang tadi 8. Jadi modusnya 25,5 ditambah 1 per 1 ditambah 1 dikali 8. Jadi 25,5, 8 dikali 1, 8, 1 tambah 1 itu 2, jadi 8 per 2, jadi 25,5 ditambah 4 sama dengan 29,5. Lanjut, kuartil. Kuartil adalah suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Ini rumusnya ini 4 tuh. 4 ya. Kita cari dulu letak kuartilnya. Kita cari letak kuartilnya. Ini I per 4 dikali banyaknya data. Karena kita cari kuartil 3, jadi ini jadi 3. 3 per 4 dikali banyak data itu 30. Jadi 3 dikali 30, 90. 90 per 4 sama dengan 22,5. Tepi bawahnya, yaitu batas bawah kelas kuartil, dikurang 0,5. Batas bawah itu 42, dikurang 0,5 jadi 41,5. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, yaitu 21. F itu frekuensi kelas kuartil, P-nya itu panjang kelas intervalnya. Jadi kita masuk substitusi ke sini, jadi 41,5 ditambah 22,5 dikurang 21 per 5 dikali 8. 22,5 dikurang 21 yaitu 1,5. Jadi 41,5 ditambah 1,5 per 5 dikali 8. 1,5 dikali 8 itu 12. Jadi 41,5 ditambah 12 dibagi 5. Jadi 41,5 ditambah 2,5 sama dengan 43,9. Lanjut ya. Waduh, ini jaringan lah. Mungkin ini jaringan jadi nggak muncul itu rumusnya. Dan ini ada keterangannya ya. Jadi, tapi udah diterangin di sini kok. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Kemudian, buatlah visualisasi data tersebut ke dalam bentuk histogram, poligon, ogi positif dan negatif, dan squidness. Nah, histogramnya. Batas bawah dikurang 0,5, batas atas ditambah 0,5. Ini batas bawahnya, batas bawah semua ini batas atasnya. Ini frekuensinya nih. 4, 5, 6. Sama itu 5 nih. 5 jadi 9,5 sampai 17,5 itu 5, 17,5 sampai 25,5 itu 5, 25,5 sampai 33,5 itu 6 nih. 33,5 sampai 41,5 itu 5. Begitu seterusnya ikutin frekuensinya ya, sesuai nih. Kita lanjut ke poligon. Poligonnya itu bentuknya seperti ini. Maaf karena ini pakai Canva, bingung ngeditnya. Ini tuh intinya sama dengan histogram, cuman histogram kan batang. Kalau ini bentuk garis, sambungan garis sesuai, tapi ini mengikuti frekuensi juga. Frekuensinya 5 nih, antara kedua ini 5, antara dua ini 6 nih.
Ini 5, ini 5, dan ini 4 ya. Lanjut, ogive positif. Ogive positif ini kita tentukan tepi atasnya. Tepi atasnya itu dari ini nih. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5, yaitu batas atasnya ini 17 ditambah 0,5 yaitu 17,5, 25 ditambah 0,5 jadi 25,5, begitupun seterusnya sampai 57,5 nih. Nih, frekuensi kumulatifnya itu dari 5 ditambah 5 ditambah dengan frekuensi kumulatif seterusnya ya, kelas lainnya nih. Pokoknya hasil terakhir frekuensi kumulatifnya itu sama dengan jumlah frekuensinya. Ini gambarnya, ini ogive positif, jadi dia naik ke atas, dan ini frekuensi kumulatifnya. Nih, tulis di sini ya. Ini tadi tepi atasnya, ini untuk yang positif. Lanjut ke yang negatif. Negatif itu turun ke bawah, jadi tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah itu 10, 11 ini. Nih, dikurang 0,5 semua ya. Ini tuh frekuensi kumulatifnya itu diambil dari bawah juga. Jadi 4 ditambah 5, 9 tambah 5, 14, gitu caranya ya. 14 tambah 6 itu 20 tambah 5 itu 25 tambah 5 itu 30. Ini kan ogive negatif, jadi dia menurun. Jadi dia dari 30 ini menurun sampai 4 ini. Gitu ya. Lanjut. Ini buat nentuin squeeness, ya lupa tadi diiniin. Squeeness, apa sih bacanya squeeness? Nggak bisa ininya. Squeeness. Pokoknya itu. Ini X kecil itu nilai tengah. Iya, nilai tengah. Jumlah dari ini nih. 10 ditambah 17 dibagi 2, 13,5, begitu pun seterusnya ya. Ini frekuensinya. Ini nilai tengah dikurang X bar itu rata-rata. Rata-ratanya tadi berapa ya? Rata-ratanya tadi 32,7. Oh, ini dulu. 13,5 dikurang 32,7 itu minus 19,2, begitu pun seterusnya, dikurang sama rata-rata sebelumnya ya. Setelah itu ini dikuadratkan, hasilnya ini. Setelah dikuadratkan dikali dengan F lagi, dikali dengan frekuensi. Setelah itu ini jumlahnya. Kita tuh nyari ini dulu guys, standar deviasi atau simpangan baku. Ini dari varian kan, dari varian tadi yang udah tabel tadi. Terus ini rumusnya, simpangan baku. Jumlah hasil perkalian dari frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata kuadrat. Itu kan 5.196,8. Nah, dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu sama dengan jumlah keseluruhan frekuensinya itu 30. Ini hasilnya 5.196
dibagi 30 yaitu jadi 173. Jadi 173,22,2267 diakalkan jadi 13,17. Lanjut substitusikan ke rumus Quinas. Ini nih, Skewness. Aku nggak bisa bacanya. Rumusnya itu X bar atau rata-rata dikurang modus per S. S itu standar deviasi tadi atau simpangan baku. X bar tadi kan rata-rata yang tadi atau meannya tadi 32,7 dikurang modusnya tadi 29,5 per ini jumlah dari standar deviasinya tadi atau simpangan bakunya 13,17. Jadi 32,7 dikurang 29,5 sama dengan 33,2 per 13,17 hasilnya 0,24. Karena squareness-nya tadi hasilnya 0,24 yaitu lebih besar dari 0, maka distribusi miring ke kanan atau positive skew. Nih, gini nih. Ini tadi nih, mean-nya itu yang garis merah ini, rata-rata itu garis merah ini, mediannya garis biru, modusnya garis hijau. Mean itu lebih besar daripada median. Mediannya lebih besar dari modus, jadi bisa disimpulkan sebenarnya tuh condong ke kanan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ini bonus pertanyaannya nih. Bonus pertanyaannya itu sebutkan nama lengkap dosen statistika prodi ilmu komputer Universitas Lampung 2025, yaitu Bapak Ridho Solehur Rahman, Magister Matematika, dan Ibu Erin Eka Citra, Magister Komunikasi. Pokoknya itu ya. Maaf ya Ibu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf banyak kata yang salah. Maaf banyak ucapan yang salah. Maaf juga presentasinya ini kurang lengkap atau cara menjelaskannya kurang dipahami. Intinya semoga bisa bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.